Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla, dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan iman, Islam, dan memperbanyak amal saleh. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Teruslah antum takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, baik dalam keramaian ataupun sendirian, baik dalam siang hari ataupun kegelapan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan setelahnya, tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia siapapun itu tanpa memilah dan memilih. Siapapun orang itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia baik muslim ataupun non muslim, baik kaya ataupun miskin, baik rakyat ataupun pejabat, itu semuanya harus kita samakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia tanpa memandang status, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan kita pelajari untuk siang hari ini adalah irfaq bil qawarir. Apa? Irfaq bil qawarir. Artinya apa? Berlemah lembutlah kalian bil qawarir. Nah, ada yang tahu jemaah apa itu al qawarir? Qawarir itu ini nih. Ini nih, apa ini? Ini nih. Ini qawarir. Artinya apa? Gelas-gelas kaca. Irfaq bil qawarir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, irfaq bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian bil qawarir, yaitu dengan gelas-gelas kaca. Nah, gelas-gelas kaca itu siapa jemaah? Anton yang tahu? Siapa? Bojomu nih, karwane sampean. Qawarir itu adalah istri-istri antum. Nah, karena perempuan itu hatinya mudah pecah, Pak. Mudah tersinggung. Ngomong B pengennya C, ngomong C pengennya D, ngomong A pengen Z, jadi laki-laki bingung. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kita irfaq bil qawarir. Wahai para kaum muslimin, berlemah lembutlah kalian kepada para wanita, istri-istri antum. Boleh antum di luar jadi security, antum jadi anggota BRIMOB, antum jadi anggota TNI, kan ini badannya keras-keras, Pak, maco-maco. Maco semua, mamang comai gitu. Kuat badannya. Tapi kalau sudah di rumah, masuk pintu rumah kita, Rasulullah SAW irfaq bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian kepada istri-istri kalian, jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kita kepada anak istri kita dalam bermuamalah agar keluarga yang kita dambakan, ya, jelas kita ketika mau nikah kan ada yang baca ayat, Pak. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallah, shadaqa Rasul Karim. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Allah menciptakan untuk kalian pasangan kalian. Tujuan yang pertama, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang ketika dengan istri kalian. Makanya masih betul arbah ya. Albar, antum udah tenang belum? Belum. Karena litas kununya ilaiha belum ada. Bagaimana sakinah dari Allah Subhanahu wa taala turun kalau belum ada pasangan? Iya nggak Pak? Botol nggak bisa tenang itu, airnya akan tumpah kalau nggak ada tutupnya. Seorang lelaki nggak dapat ketenangan kalau belum mendapatkan pasangannya. Nah, ini yang masih jomblo, akhwatnya ada, akhwat mbak-mbaknya ada yang masih jomblo, ya, yang di musola. Nah, ini yang ikhwan masih banyak yang jomblo. Mungkin kita jodohkan lewat perantara masjid ya, DKM nanti ya. Ini jemaah, litaskunu ilaiha. Yang pertama itu sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan yang kedua, Allah menciptakan di antara kalian itu apa? Kasih sayang. Warahmah, dan saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ketahuilah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab," dari Abdullah bin Mas'ud, "Wahai para pemuda, ayo angkat tangan yang masih jomblo." Yang angkat tangan yang udah nikah aja, kasihan kan yang udah jomblo ya. "Man istata'a minkumul ba'ah," barang siapa di antara antum yang sudah mampu ba'ata, artinya apa? Mencari nafkah, falyatazawwaj, jangan ditunda, jangan diundur-undur, jangan dimolor-molorin ya. Nabi SAW menganjurkan itu kalau khitbah maksimal 2 bulan. Khitbah itu apa Pak? Tunangan. Ini ada tunangan sampai 2 tahun belum nikah-nikah. Astagfirullah. Ini dalamnya maksiat semua. Antum nge-WA dia, antum pegang tangan dia, antum lihat video dia, antum teleponan malam hari. Ustadz, kalau sudah khitbah itu atau itu tunangan itu kan udah setengah halal Ustadz ya? Belum, masih haram. Gak ada namanya wanita itu setengah halal, 1/4 halal, 3/4 halal. Enggak. Sebelum ada ucapan dari sang bapak, "Saya nikahkan anakku denganmu Mas Albar dengan mahar yang telah ditentukan, qabil tu nikah bika maharin madkur," itu baru 100% halal. Karena kebanyakan di masyarakat ketika sudah dipingit ataupun sudah dikhitbah ataupun sudah bertunangan, seolah-olah setengah halal. Dibawa naik motor ke sana ke sini, dibawa ke puncak 2 hari, dibawa ke Pangandaran 3 hari, dibawa ke Bandung 2 hari, seminggu nggak ketemu-temu, hilang. Ditanya mamanya, "Kemana ini anak perempuan?" "Udah sama calonnya." "Loh kan belum nikah." "Kan udah khitbah, udah tunangan." Wallahi hukumnya tetap apa jemaah? Haram, belum boleh. Kenapa tujuan nikah yang pertama? Fa innahu aghaddu lil basar, agar mata kita semakin terjaga. Ini jemaah. Bagaimana Ustadz, aneh udah nikah, mata belum terjaga? Nikah lagi. Ustadz udah punya 2, belum terjaga? Nikah lagi. Ustadz udah punya 3, belum terjaga? Nikah lagi. Ustadz sudah 3, belum 4, nikah lagi. Keempat Ustadz, antum gendeng ini berarti. Ada yang aneh dengan antum. Jadi penutup
dari kemaksiatan yang pertama agar Allah menjaga pandangan kita, ghadul basar, yaitu dengan menikah. Dengan menikah, wa asanu lil farji, lebih menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati, bagi orang yang belum bisa nyari nafkah, fa alaihi bisyam, banyak-banyakin apa? Puasa. Puasa enggak Mas Albar? Saya terus, Mas Aldo, puasa enggak? Wah, puasa. Apa-apa kersa makan semuanya. Ini Pak, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu tameng bagi seorang pemuda yang belum menikah, jamaah. Bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Yang sudah menikah ini, yang belum nikah dengerin aja. Ustaz Anda belum nikah, ilmunya gitu ya. Yang sudah nikah, apalagi? Yang duda, ini dengerin juga. Yang janda, dengerin. Semoga berjodoh di pengajian. Kan gitu, duda dengan janda ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yaitu yang pertama para ulama menganjurkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pertama, wajib bagi seorang laki-laki mempergauli istrinya dengan bil ma'ruf, dengan pergaulan akhlak yang terbaik. Itu yang pertama, jemaah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Rasulullah SAW bersabda, pergaulilah wanita antum dengan pergaulan yang terbaik. Wa yud'a, dan panggillah mereka bida'watil habib, dengan panggilan yang membuat dia senang. Ya. Sudah punya panggilan tertentu belum untuk istrinya? Pak Atria? Ada. Siapa tuh? Istriku sayang. Atau boleh lah ayang beb gitu kan? Iya, Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Emang ada dalilnya Ustaz? Wallahi Rasulullah yang pertama mengajarkan memanggil istrinya dengan panggilan yang dia paling sukai. Rasulullah nggak pernah memanggil istri tercintanya Aisyah dengan kata Aisyah. Bukan. Panggilan Aisyah radhiyallahu anha apa? Ada yang tahu? Hah? Panggilan beliau, dipanggil Nabi SAW bukan dengan namanya. Istri sampean siapa namanya? Ratu Atik. Ratu Atik. Ratu Atik kesini nggak masak seminggu Pak. Rasulullah SAW mempunyai panggilan-panggilan. Jadi Aisyah ini dipanggil yang pertama Humairah. Ini panggilan sayang. Ini minimal ada nama panggilan Pak. Humairah. Dan Rasulullah SAW memanggilnya Kharijal Bait, di luar rumah coba. Antum pernah nggak manggil istri antum di tengah pasar, ayang? Wah, malu kan kita ya? Ini Rasulullah tidak ya? Rasulullah membayar Aisyah ini bahkan di Masjid Nabawi, sekitar para sahabat sedang latihan perang, Rasulullah memanggil, ya Humairah, wahai yang pipinya merona. Wah, pipinya merona bukan karena dikasih lipen, kasih lipstik, kasih kosmetik, memang asli gitu kan? Ya, asli. Saking apa? Cantiknya Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan panggilan yang paling dia cintai. Ada karena istrinya di dapur aja dipanggil, "Mbok kiem," ya kan gitu ya. Sambil bercanda ya, ngamuk lah. Habis itu garam semua dimasukin, pas dimakan kok asin banget. Nah gitu kan. Iya, ada panggilan-panggilan sayang jemaah. WA, Bunda, Umi, gitu kan ya. Amba, Ambo gitu kan. Iya, panggilan-panggilan sayang jemaah. Ini yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa yud'a bima yuhib. Dan panggilan istri antum dengan panggilan yang paling dia sukai. Makanya nanya Pak, nanya kepada istri, pengennya dipanggil gimana sih biar semakin sayang dengan ayah? Oh, pengen dipanggil Cinderella, nggak apa-apa. Yang penting jangan Doraemon ya. Misalnya panggilan yang indah, ya, agar apa? Tambah sayang. Dan Nabi alaihi salatu wassalam yula'ib, bermain.
Rasulullah SAW yatasabaqa ma'a Aisyah. Jadi suatu hari Rasulullah itu bercanda dengan Aisyah. Yatasabaq, apa? Lomba lari. Bapak-bapak udah ada yang pernah lomba lari dengan istrinya? Ada yang belum? Mas-mas udah ada yang berlomba lari dengan istrinya? Itu sunnah Rasulullah SAW. Lomba lari misalnya ngangkat jemuran, yang ringan-ringan. Udah poek, udah gelap gitu kan, ada jemuran di atas, lomba dengan istri, ayo Bi, 1, 2, 3, ser gitu kan. Lomba ngumpulin baju. Ini bagaimana Nabi SAW menjadikan rumah tangga itu bukan rumah duka, jemaah. Suami datang, istri pundung. Suami datang, istri takut. Anak takut. Ini bagaimana coba? Suami yang dirindu itulah suami idaman. Kepergiannya ditangisi, kedatangannya dinanti. Itu. Bukan kepergiannya dinanti, kedatangannya ditangisi. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya dan anak-anaknya. Antum nggak boleh baik dengan bos, dengan manajer, dengan direksi, namun ke anak istrinya nggak baik. Dengan keluarganya galak. Wallahi Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum li ahli. Lelaki terbaik di antara kita adalah yang paling baik kepada anak istrinya. Dan Rasul melanjutkan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah manusia yang paling baik kepada anak dan istri. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dia lebih baik kepada anak istrinya. Bukan di kantor nunduk-nunduk, ada komandan, Pak Imam, Allahu Akbar, gitu kan. Nunduk-nunduk. Mohon maaf Pak Imam. Pas di rumah istrinya yang nunduk-nunduk. Allahu Akbar. Enggak kayak gitu jemaah. Rasulullah SAW di berbagai ayat ya'jinul khubus. Rasul buat roti. Pernah nggak bapak-bapak ngeliwet masak nasi pakai rice cooker? Sesekali lah Pak. Istri capek, bapak yang masak nasi, goreng telur, nggak apa-apa walaupun gosong. Istri pasti seneng. Kan jarang masak, pulang sekali masak, ikan asin gosong, telur gosong, ya kan? Allahu Akbar, ini tanda cinta Rasulullah. Ya'jinul khubus. Rasul buat roti. Di riwayat lainnya, Rasulullah SAW yukhayyitun libasahu. Rasulullah jahit bajunya. Ya, jahit apa? Bajunya. Bukan yang dimarahin istri. Celana sobek, istri yang dimarahin. Kunci ketinggalan, istri yang dimarahin. Ya. Apa-apa, subhanallah. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hudaid, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak-hak istri yang harus kita laksanakan kita sebagai suami? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tuqabbih. Jangan sekali-kali engkau menjelekkan istrimu. Wala darabatha. Jangan sekali-kali engkau menampar istrimu. Ya, gak boleh. Wala tadribil wajh, apalagi menampar mukanya. Karena istri kita itu punya ayah. Istri kita itu punya ibu. Dan antum juga punya anak. Mas Kadabi, antum punya anak laki atau perempuan? Yang punya anak perempuan siapa nih? Pak semua nih. Pak Zul punya anak perempuan Pak? Alhamdulillah. Punya. Mohon maaf, kalau anak perempuan bapak dimarahi oleh suaminya,
dipukul oleh suaminya, bapak ridho atau tidak? Nggak terima. Begitu juga istri kita, dia punya ayah, punya ibu. Jangan sampai kita menyakiti istri kita, memukul istri kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, wala tahjura illa fil bait, dan jangan sekali-kali membentak istri di depan orang. Fil bait, marahilah istrimu sendirian di rumah. Jadi kadang ketika kita emosi dengan anak atau dengan istri itu dinampakkan ada anaknya, dilihat oleh anaknya. Wallahi jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW melarang kita ayahjur, yaitu memarahi istri kita, illa fi bait, kecuali sendirian di rumah. Jangan sekali-kali kita marahin istri kita di depan orang. Jangan sekali-kali kita memarahi istri kita ketika ada anak kita. Sudah Pak, kalau mau marah dengan istri di kamar. Di mana? Di kamar, nggak ada orang, berduaan. Mau marah, istri buka baju, selesai Pak, gitu kan? Intinya apa jemaah? Ya ketika di dalam kamar itu hati kita apa Pak? Lebih adem, lebih tenang. Ya. Dan ingat, istri kita adalah anak dari orang tua yang mencintainya sebagaimana kita mencintai anak-anak kita. Jangan sampai kita menyakiti istri kita karena kita tidak ridho ketika anak perempuan kita disakiti oleh suaminya. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar keluarga sakinah mawaddata warahmah, yaitu apa? An-nafaqal ladzi yakfilah, memberikan nafkah yang cukup untuk anak istri kita, yang cukup Pak. Jangan kekurangan, jangan bakhil, jangan pelit. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, bangun masjid misalnya. Au fi gharim, atau ente berikan kepada orang yang punya hutang, terlilit hutang. Au anfaqtahu, atau yang ketiga engkau sedekahkan lil masakin, untuk anak-anak miskin, orang nggak mampu. Wa dinarun anfaqtahu li ahlik, dan 1 dinar lagi untuk anak istrimu. Jadi 1 dinar untuk jihad di jalan Allah, 1 dinar diberikan untuk orang yang terlilit hutang. Yang ketiga, 1 dinar diberikan untuk apa tadi? Untuk fakir miskin, dan 1 dinar untuk anak istrimu. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, wallahi demi Allah, khairuha li ahlik, sedekah yang paling baik dari 3 tadi yaitu kepada keluarga kita. Itu yang terbaik. Yang pertama di jalan Allah, bisa bangun masjid. Yang kedua, orang yang terlilit hutang. Yang ketiga, ke fakir miskin. Yang keempat, kepada anak istrimu. Rasul bersabda, wa khairuha, dan yang terbaik dari yang 4 itu adalah untuk anak dan istrimu. Ini jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ada seorang wanita, istri dari Abu Sufyan, ya, Hindun binti Utbah. Namanya Hindun binti Utbah. Hindun menikah dengan Abu Sufyan, nanti punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi Hindun ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini ma yakfini wali ahli. Ya Rasulullah, Aba Sufyan ini orangnya kaya, duitnya banyak, walakinnahu syahih, tapi pelit banget. Suaminya bilang, ya, tapi suamiku tuh pelit ya Rasulullah. La yu'tini ma yakfini wali ahli, dan dia memberikan kepadaku nafkah namun tidak cukup untukku dan anak-anak. Maka
Hindun bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ana akhudhu malaha sirran?" Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya aku ngambil duit dia sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Abu Sufyan suamiku? Nah, kira-kira boleh nggak jemaah? Boleh nggak misalnya, nggak kita sebutin orangnya, Abu Sufyan ini orangnya kaya, dengan syarat dia kaya, kaya dia orangnya, namun syahihun, pelit, la yu'tini ma yakfini wa li ahli wa li auladi. Dia memberikan nafkah kepadaku, namun nggak cukup untukku dan anak-anakku. Bolehkah aku mengambil hartanya dengan sembunyi-sembunyi tanpa izinnya? Kira-kira boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Kayaknya antum tapi enggak kayak gitu deh. Insya Allah antum enggak ya. Boleh nggak kira-kira? Jawabannya Rasulullah SAW bersabda, khudhi min malihi ma yakfihi bil ma'ruf. Ambil hartanya, boleh ya berarti, yang membuat kamu dan anakmu cukup bil ma'ruf, dengan baik tanpa berlebihan. Boleh jamaah, boleh. Dan dalam bab ini bolehnya seorang istri bertanya atau mengumbar aib suami dengan apa? Jadi mengumbar aib kan nggak boleh jemaah. Abu Sufyan suaminya, ya. Hindun ini istrinya. Aibnya apa? Suaminya itu pelit. Namun diceritakan kepada Rasulullah SAW, hukumnya boleh atau tidak? Menceritakan aib suami boleh, dengan syarat satu, liliftita, yaitu untuk mendapatkan fatwa. Boleh, Pak. Jadi nggak semuanya jadi ghibah, nggak bisa. Nggak semuanya itu hukumnya ghibah. Ghibah itu ada yang dibolehkan, ya. Seperti tadi bahwasannya Hindun itu apa? Menceritakan suaminya pelit, ya. Antum juga boleh bertanya, tapi jangan dengan nama istri. Misalnya istrinya cerewet, judes di rumah, tapi jangan, Ustaz, istri aneh, namanya ini, binti ini, cerewet, galak, pelit, gitu. Nggak perlu, sembunyikan namanya. Sembunyikan nama. Ini kalau hadis boleh disembunyikan apa? Boleh disebutkan namanya karena hadis berkaitan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi boleh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan nafkah, bertanya kepada Rasulullah, menceritakan aib dari suaminya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fa idza ta'imta fat'imhu. Wahai para laki, apa yang engkau makan harus dimakan istrimu. Wa ma kasauta fakasauta. Apa yang ente pakai juga harus sama dengan yang istri antum pakai. Ini ya. Minimal baju istri dengan baju kita itu sama. Yang nggak boleh baju ente mahal, baju dia murahan. Yang boleh baju dia mahal, ente murahan, itu nggak apa-apa. Nah, saya ulangi ya, Rasulullah SAW menganjurkan sama dalam bab pakaian, makanan, wa masakanta sakanta. Apa yang ente pakai, apa yang ente makan, apa yang antum tempati, itu harus sama dengan istrimu, sama minimal. Yang lebih utama, yang apa kita kasih lebih baik daripada yang kita pakai. Yang nggak boleh, antum makan di KFC, dia makan karedok misalnya. Ini pelit banget ente. Antum di hotel bintang 5, dia apa? Di gubuk derita misalnya ya. Ya ini nggak boleh. Minimal sama teman-teman ya, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wujubun nafaqah. Dan di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Umar itu punya anak namanya Hafsah. Ya. Makanya Umar ini dikenal dengan Abu Hafsin. Ya, nanti kalau baca hadis pertama, hadis arba'in, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab Abu Hafs Umar ibn al-Khattab. Artinya anak Umar itu Hafsah.
Jadi Hafsah ini ditanya oleh Umar radhiyallahu an, "Ya Hafsah, wahai Hafsah, berapa lama engkau bisa ditinggal suamimu?" Maka dia tidak menjawab. Maka Umar bertanya, "Sanatan, setahun antum kuat?" Enggak. "Nisfu sanah?" "Naam ya Rasulullah, maksimal setengah tahun." Karena nafkah itu zahiriyah dan batiniyah. Zahiriyah ya makanan, minuman, pakaian. Batiniyah itu apa? Hubungan biologis. Jadi dengan pernyataan ini Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengirim pasukan ini 6 bulan harus pulang ke rumah. Misalnya Umar bin Khattab mengirim pasukan sampai Palestina di zaman Umar. Umar sudah mengirim pasukan sampai kemana? Ke Al-Quds untuk membebaskan Al-Quds di Palestina, di Syam. Ya. Jadi Umar bin Khattab memberikan qoror ketika beliau menjadi khalifah, memberikan undang-undang bahwasannya pasukan perang itu harus pulang setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali. Mohon maaf nih kalau yang di proyek berapa bulan baru boleh pulang. Ada yang setahun belum boleh pulang. Pak Zul, bagaimana? Berapa bulan kalau di proyek? 2 bulan udah boleh pulang? 3 bulan. Oh masih boleh banget berarti ya. Jadi kalau Umar bin Khattab maksimal 6 bulan. Syahran lidhahab wa syahran lirruju' wa arba'ati ashhur lil jihad. Jadi 1 bulan perjalanan, 4 bulan untuk jihad, 1 bulan untuk kembali. Ya. Makanya jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwasannya seorang lelaki, seorang wanita boleh mengajukan khulu. Khulu itu apa sih? Khulu itu apa? Ada yang tahu? Khulu itu permintaan cerai dari pihak istri. Itu namanya apa, Pak? Khulu. Khulu. Jadi khulu ini seorang wanita boleh mengajukan khulu ketika suaminya tidak memberikan nafkah baik zahir ataupun batin selama 6 bulan, dan dianggap oleh pengadilan agama kita juga dibolehkan untuk mengajukan apa? Khulu, yaitu perceraian dari pihak istri, jemaah. Ini ya. Jadi maksimal kita meninggalkan istri itu 6 bulan. Ini jemaah. Oh Ustadz, ana pernah keluar negeri 5 tahun nggak pulang, banyakin istighfar gitu ya. Misalnya dulu setahun nggak pulang-pulang, banyak istighfar. Ya. Ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar keluarga kita, yang kedua tadi apa? Agar keluarga kita menjadi sakinah mawaddah yang warahmah, kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dengan cukup. Nggak boleh kurang. Kita harus listriknya, airnya, bulanannya, jajan anak, jajan istri, kebutuhan lain-lain, pokok dan lain sebagainya. Sebelum kita berangkat kerja harus kita siapkan. Dan harus mencukupi mereka. Dan bolehnya seorang istri sekali lagi mengambil harta suaminya. Ini takutnya ibu-ibu meraktekin nanti. Dompet diambilin, ATM di ini. Tapi ini Rasul bersabda, khudhi min malihi ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah harta suamimu tanpa pengetahuannya. Bil ma'ruf. Namun tidak boleh berlebihan. Ini jemaah. Yang ketiga, agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ta'limud dinil Islam. Kewajiban bagi suami adalah mengajarkan anak istrinya agama. Wallahi jama'a Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang di dalamnya ada sakinah mawaddah warahmah itu dilandasi dengan ilmu agama. Bukan patokannya harta, bukan patokannya duit jabatan, bukan patokannya adanya ketenangan kasih sayang di dalamnya itu kemewahan, bukan. Namun tetap di dalamnya apa? Agama. Agama itu, Pak. Berapa banyak orang yang kaya, istri kaya, suami kaya malah cerai. Iya enggak, Pak? Iya enggak? Yang ini berpenghasilan sekian puluh juta, istrinya kerja juga, di rumah gelut wae gitu kan. Bermusuh-musuhan. Nah,
pisah. Hati-hati jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penguat keluarga, ikatan yang paling kuat mengikat antara suami dan istri adalah ikatan apa? Iman, ilmu dan iman. Ya, ilmu dan iman. Makanya bagaimana jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Siti Hajar alaihissalam berhijrah dari Al-Quds, Palestina, diperintahkan oleh Allah hijrah kemana? Ke Mekah. Subhanallah. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada pepohonan, gak ada apa-apa. Namun keduanya diikat oleh Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar diajak ke tempat yang begitu kering, gak ada air, gak ada apa-apa. Kemudian Hajar berkata, "Man amaraka hada? Ya Aba Ismail." Wahai Abu Ismail. Artinya coba Nabi Ibrahim. Siapa yang memerintahkan engkau agar kita datang ke lembah yang begitu kering, yang begitu tandus ini? Maka Ibrahim mengatakan, "Qul amara rabbi." Ini perintah Allah. Apa kata Hajar? "Idan la yudayyi'ana." Kalau itu udah perintah Allah, wallahi Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Ini jemaah. Ya. Kalau wanita imannya kuat, suami imannya kuat, bagaimanapun kondisinya, kekurangan harta sekalipun, mereka masih saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya ketika antum istri di kampung, jangan lupa nasihatin, sholat belum, baca Quran belum, jangan ditanya makan belum, belanja belum, berdandan belum, bersolek belum. Itulah ya. Yang paling penting agama jemaah. Pengikat sejati keluarga adalah agama. Rasulullah SAW sederhana. Berbagai riwayat Rasulullah tidak masak 2 bulan berturut-turut. Coba kalau istri-istri Rasulullah SAW agamanya gak kuat pak, sudah minta cerai semuanya kepada Rasulullah SAW. 2 bulan gak masak. Istri-istri Rasul ditanya, terus apa yang dimakan oleh kalian wahai Ummul Mukminin Aisyah? Kita 2 bulan itu makan kurma kering dan air putih. Tapi pertanyaannya, adakah dari istri Rasul minta cerai? Pengen berpisah dengan Rasulullah? Tidak. Kenapa jemaah? Karena mereka diikat oleh Allah dengan agama. Kalau istri antum agamanya baik, wallahi kita belum tentu kayak gini terus. Ada kalanya usaha bangkrut, ada kalanya badan yang sehat jadi sakit, ya nggak pak? Ada yang sebelumnya kaya jadi miskin, ya nggak pak? Ada yang sebelum jabatannya tinggi jadi turun, ya nggak? Ada kalanya nggak pak? Ada yang sebelumnya sehat stroke, mohon maaf, naudzubillah. Bagaimana kalau istri kita agamanya kuat? Gas melon habis saja ngamuk-ngamuk. Gas melon ini gimana sih? Habis mulu nelpon ke Jakarta. Mang pak, ini gas melon habis sudah 2 jam. Baru 2 jam. Ceritain. Rasulullah pernah 2 bulan gak masak tuh. Nah itu. Istri zaman now. Istri zaman now berbeda dengan zaman baheula, zaman dulu. Para Rasul. Allah sabar. Ini jamaah. Mitsaqun ghalidha. Nikah itu adalah ikatan yang sangat kuat. Dan ikatan yang paling kuat ya hablum minallah hablum minan nas. Yaitu agama Allah. Jadi makanya agar istri-istri antum ya, semakin agamanya baik, dia akan semakin nurut, semakin taat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita adalah madrasah anak-anak kita. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menganjurkan ta'limuddin. Agar keluarga kalian menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ajarkan kepada istri antum
anak-anak antum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak-ajak ke pengajian. Ustadz susah pengajian, YouTube banyak. Ustadz YouTube nggak punya kuota, ya beliin lah, gitu kan. Masa beliin nggak mau buat agama? Ya YouTube. Iya. Karena sekarang nggak ada, semua media udah ada. Mau kajian keluarga sakinah ada, keluarga porak-poranda juga ada. Itulah yang dia ada di gosip-gosip itu kan keluarga porak-poranda. Itu malah yang jadi tontonan paling asik kan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang keempat, agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa mawaddah wa rahmah adalah yasturu ba'duna ala aibi ba'd. Kunci yang keempat yaitu saling menutupi aib satu dengan yang lainnya. Ini Pak, saling menutupi aib satu dan yang lainnya. Lelaki berbeda enggak dengan perempuan Pak? Beda. Enggak boleh Dono dan Doni, itu kan Jono dan Tony misalnya, enggak boleh. Pasti Tono dan Tini, itu kan berbeda berarti saling menutupi aib satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Maidah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita adalah penutup aurat laki-laki. Wanita adalah pakaian laki-laki. Pakaian itu fungsinya untuk menutup aurat. Wa antum libasul lahun, dan kalian wahai suami adalah pakaian untuk istri kalian. Maksud dari ayat ini, para ulama menafsirkan, Ibnu Abbas, yasturu aibuha ba'duhum ba'dah, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Istri antum cerewet, antum pendiam. Itu. Istri antum mudah tersinggung, ya antum hati-hati ngomongnya. Pokoknya laki-laki deh pokoknya yang kita marahin untuk hari ini kan. Karena paling banyak laki-laki kan yang kita omongin hari ini. Ibu-ibu besok ya. Nah, itu menutupi aib satu dengan yang lainnya. Makanya jamaah, bahasa Arab dari ranjang apa? Ada yang pernah tahu? Mang Pian, bahasa dari ranjang itu apa? Ranjang-ranjang kasur, bahasa Arabnya apa? Udah nggak pernah di murojaah nih. Sarir. Asirroh, sarir. Sarir itu apa artinya? Sirrun, asror, sarir. Artinya apa? Rahasia. Rahasia. Jadi istri itu rahasia antum dan antum rahasia istri. Yang tahu aib antum istri, yang tahu aib istri antum. Yang tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki antum. Misalnya na'udzubillah, terjadi na'udzubillah musibah gitu ya. Na'udzubillah, dikumpulkan mayat, istri pasti kenal. Nah, ya bohak nih dibujur suami. Itu yang tahu istri. Suami itu di badannya ada tinik, ini yang tahu istri, Pak. Istri. Begitu juga aib istri, yang tahu apa? Suaminya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Abu Darda sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'aurah. Wanita itu aurat. Wala tufshi sirraha ba'dahu ba'dah. Jangan kalian menceritakan keburukan satu kepada keburukan yang lainnya. Saya ulangi jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada 4. Yang pertama, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah anak istrimu dengan pergaulan yang terbaik. Yang kedua, an-nafaqah alladhi yakfi anha. Nafkah yang cukup untuk anak dan istri. Yang ketiga, ta'limud dinul islami. Kewajiban mengajarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikatan yang paling kuat untuk mengikat hubungan suami istri. Yang keempat, yasturu aib ba'duha ba'dah. Saling menutupi aib satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang didambakan, keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah,
Yang jomblo semoga segera mendapatkan jodoh. Nah, yang jomblowati semoga juga segera mendapat. Itu yang amin kenceng. Kayaknya belum ya. Amin gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga kita akan membuka biro jodoh insya Allah. Itu salah satu program. Insya Allah ta'ala. Jadi bagi bapak-bapak atau teman-teman, untuk akhwat juga ya. Ini kan kadang di kantor satu ini ada yang jomblo, ada yang jomblowati, bahkan ada yang jomblonya udah ngenes kan, udah 35, 40 kan jomblo ngenes. Nah, dan Nabi SAW nahani tabatun. Allah ya Rasulullah melarang menunda-nunda nikah. Menunda-nunda nikah zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi akhwat yang pengen mencari jodoh yang baik, bagi ikhwan yang pengen mencari jodoh yang baik, hubungi saya insyaallah taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman akhwat yang mau ada pertanyaan, ada kertas boleh diisi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau duit kita diambil istri dan kita pelit, jangan marah karena hukumnya boleh.